sampai kita tahu Kau mendapati kami masih beriman pada untuk itu sebelum kami mendengar firman Tuhan, sucikan hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman dengan hati terbuka. Haleluya. Kami terus kali bersih kuasa kelaparan ambil pimpin. Haleluya. Kami usir, kami Yesus. Yang akan mengungkapkan rahasia firman, biar kau pakai, kau urapi menuntut nama Yesus dalam nama Yesus. Pagi, shalom. Senang sekali saya bisa melihat Bapak Ibu setia dalam ibadah. Ya, tidak penting jumlah bagi saya, yang penting banyak orang yang militan dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang Tuhan tidak terlalu memperhatikan kuantitas, tapi Tuhan lebih mengutamakan kualitas. Ya, karena dari kualitas ini nanti bisa menentukan kuantitas. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, terutama di dalam doa pagi ini luar biasa, karena doa pagi ini bukan wajib, tapi harus ada harga yang kita bayar. Kalau minggu wajib, ya Bapak Ibu, tapi hari-hari biasa ini bukan kewajiban, makanya gak mudah orang bisa datang di dalam doa malam atau doa pujian penyembahan dulu, ya, waktu beberapa bulan yang lalu, ya, kita mengadakan itu dan sudah tahunan kita adakan itu, luar biasa. Memang tidak mudah untuk datang dalam ibadah itu, karena memang itu bukan wajib, tapi itu ada harga yang harus kita bayar, ada pengorbanan yang harus kita berikan. Ya, saya bersyukur doa pagi di tempat ini, ya, kurang lebih bisa 10 ke atas, ya, 10 ke atas, itu luar biasa. Ya, sungguh dahsyat sekali doa pagi kita ini. Maka dari itu Bapak Ibu, percayalah Bapak Ibu, biarlah kesetiaan kita untuk terus beribadah, pastikan tidak ada motivasi yang salah, ya Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Tapi pastikan kita datang beribadah sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh takut Tuhan. Ya Bapak Ibu, seperti seringkali saya katakan, seakan-akan hanya Tuhan di hadapan kita, gak ada yang lain. Makanya kita perlu Tuhan. Ya, jangan ada yang lain. Bapak Ibu, percayalah, hanya cukup punya Tuhan, kita memiliki segala-galanya. Karena Tuhan itu adalah sumber segala-galanya, sehingga kita tidak bisa lari kemana-mana lagi. Selama kita hidup, selain mencari Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita yang sejati. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan satu hal lagi, saya juga sudah pernah khotbahkan, supaya kita belajar batinnya kita ini. Ayo, harus ada selalu rasa lapar dan haus akan Tuhan senantiasa. Harus ada. Karena secara jasmani saja firman Tuhan katakan haus dan lapar akan makanan dan minuman, ya Bapak Ibu. Tapi secara rohani juga harus ada rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu adalah Kristus. Kebenaran yang sejati yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi jasmani dan batinnya ini sejalan. Kalau batas jasmaninya kita butuh makan, kita haus, kita lapar, kita butuh makan. Kita beri makan, kita haus, kita beri minum. Begitu juga batinnya, rohani ini juga harus ada rasa lapar dan haus, cuman akan kebenaran. Maksudnya lapar dan haus akan Kristus senantiasa. Ya, supaya apa? Supaya semua sejalan. Rohani kita kuat, jasmani kita sehat. Makanya tergantung dari rohani. Ayo Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap pagi kita dibangun rohani, ya.
batinnya kita terus dibuat menjadi sehat. Karena berkali-kali saya katakan Bapak Ibu, di dalam 1 Tesalonika itu 5:23 berkata roh, jiwa, dan tubuh. Jadi dimulai dari roh, maksudnya rohani. Rohani ini yang harus kita bangun. Hati ini yang harus kita bongkar terlebih dahulu menjadi hati Kristus, sehingga akan memberikan kejiwaan kita tenang, jiwa kita tenang, tubuh kita sehat. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan beri tema yaitu siap sebelum terlambat. Ini tema saya, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Karena pengertian saya begini, Bapak Ibu. Setiap kita beribadah itu sebenarnya kita sedang dibenahin. Kita beribadah ini sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri, memperkuat iman kita, mempertumbuhkan iman kita untuk kita berada di dalam kerajaan Allah, masuk dalam warga kerajaan Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Karena mau tidak mau kita akan selesai di bumi, pasti selesai. Sesehat apapun kita di bumi ini tidak akan lama. Bapak Ibu percaya, rumah kita bukan di bumi, tapi rumah kita di surga. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka dari itu, ayo setiap kali ibadah, percaya Bapak Ibu sedang mempersiapkan diri. Ya, makanya tema saya pagi hari ini adalah siap sebelum terlambat. Ya, karena tadi saya sudah katakan, mau tidak mau kita akan selesai di bumi. Mau sesehat apapun akan selesai. Mau lama, mau tidak, mau cepat atau kilat, percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Cepat atau kilat, kita pasti menghadap Tuhan Yesus Kristus. Kita pasti ketemu dengan beliau. Kita pasti bertemu dengan Allah yang hidup. Makanya Bapak Ibu, sebelum kita memasuki masa-masa yang sukar, ini berbahaya. Masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, ini berbahaya. Karena firman Tuhan sekali dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini pasti terjadi. Coba kita lihat 2 Timotius pasal 3 ayat pertama terlebih dahulu. Coba kita baca. Ya, 2 Timotius pasal 3 ayat pertama. Coba minta tolong hambanya Bapak Sesmani dibacakan. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, ya. Demikian bunyinya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Coba Bapak Ibu, masa yang sukar, masa yang sulit. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi masa yang sukar ini? Makanya hari-hari ini, sekali lagi saya katakan, setiap kali ibadah kita harus perlu dibenahi hidup kita. Melalui dengan apa? Ibadah. Karena sudah jelas Bapak Ibu, iman bertumbuh itu dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Penting. Setiap hari, bahkan firman Tuhan berkata apa? Jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di dalam pertemuan ibadah yang benar, itu pasti ada pengajaran yang benar. Pasti. Karena memang ini masa-masa yang sukar. Bagaimana kita bisa menghadapi masa yang sukar kalau kita saat-saat ini tidak mempersiapkan diri? Karena masa yang sukar ini pasti terjadi. Karena apa? Karena ini firman Tuhan. Karena ini janji Allah. Makanya saya berkali-kali katakan Bapak Ibu, saya lebih pegang firman Tuhan daripada perkataan logika manusia. Kalau logika manusia masuk akal sesuai dengan firman, baik, saya akan ikuti. Tapi kalau logika manusia menyimpang dari firman, maaf, mungkin saya sisihkan logika manusia. Saya pakai firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini digenapi. Dan saya katakan bukan cuma digenapi, pasti digenapi. Bapak Ibu, sekali lagi saya beritahu begini, Bapak Ibu tahu isinya apa masa yang sukar? Coba kita lanjutkan ayat 2. Lanjutkan, Bapak Sesmani hambanya, tolong dibacakan bantu saya. Ayat yang kedua. Iya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Coba Bapak, dari ayat 3 saya ulang. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Artinya apa? Sesuka hati. Karena hatinya sudah jahat.
Makanya setelah itu apa? Garang. Tidak suka yang baik. Lanjut Pak, ayat 4. Ayat yang keempat. Ya. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, Ya. berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5 Pak. Ayat yang 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Coba Pak. Firman Tuhan sampai memberikan warning kepada kita, dikatakan apa? Jauhilah mereka itu. Coba. Benar kok? Saat-saat ini Bapak Ibu, coba perhatikan, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik dari ayat 2, manusia sudah mulai mencintai dirinya sendiri, ya, menjadi hamba uang. Coba Bapak Ibu. Membual, menyombongkan diri, suka fitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Coba Bapak Ibu. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak mau berdamai. Ini masa-masa yang sukar. Sukar dalam arti apa? Menguasai diri, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Tadi saya sudah katakan, mau sesuka hati-hatinya. Yang penting pokoknya dia panas, dia emosi, dia habiskan. Ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Sudah jelas. Hatinya jahat. Makanya dibungkus dengan garam. Tidak suka yang baik, tidak mau yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Bahkan dia seolah-olah jadi Tuhan. Dia seolah-olah tahu pasti seperti ini, seperti ini. Oh, orang itu seperti ini, seperti itu. Padahal tidak ada satupun yang tahu hati orang. Betul? Hati diri kita sendiri aja belum sempurna, kita bisa tahu. Lalu dibungkus apa? Bapak Ibu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini yang gak enak, yang ayat yang kelima. Perhatikan baik-baik. Secara lahiriah mereka beribadah. Nah, ini loh Bapak Ibu yang gak enak. Gak bisa tahu tuh. Karena mereka beribadah. Tapi pada hakikatnya apa? Mereka mempungkiri kekuatan. Firman Tuhan katakan, waspada, jauhilah mereka itu. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Tetapi kenyataannya mereka membohongi kekuatannya. Alias apa Bapak Ibu? Percaya tapi dusta. Ini bahaya. Ini masa sukar. Sukar dipercaya karena ada banyak orang Kristen yang percaya akan dusta. Coba Bapak Ibu. Jawabannya simpel sebenarnya. Apa? Karena mereka tidak mengasihi kebenaran. Orang yang tidak mengasihi kebenaran, mereka percaya dusta. Coba kita buka 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. Coba Pak bacakan, minta tolong. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12 Pak. Coba kita lihat. Ini masa-masa yang sukar Bapak Ibu ya. Coba 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 12. Sampai dengan 12. Ya, terima kasih. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Nah, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. 10. Ayat 10. Ya. Dengan rupa-rupa tipu daya, maaf, saya ulangi. Ya. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Coba sekali lagi, tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Seperti tadi saya katakan, sederhana jawabannya. Karena mereka tidak mengasihi kebenaran. Lanjut Pak 11. Ayat 11. Ya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Coba, percaya akan dusta. Lanjut Pak 12. Ayat 12. Ya. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Coba Bapak, hati-hati loh. Dengan percaya kita kepada Tuhan, percaya akan dusta. Coba Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Ayat 11 berkata apa saya bilang? Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka itu percaya akan dusta. Maksudnya apa? Allah akan melepaskan pengontrolannya. Karena manusia ini sebenarnya, Bapak Ibu, orang yang percaya
Orang yang mengasihi Tuhan, percayalah, hidupmu dalam pengontrolan Tuhan. Betul betul ya. Ya, kita hidup ini dikontrol oleh Tuhan. Tapi karena nanti ada orang-orang yang percaya akan dusta, sehingga Allah itu melepaskan pengontrolannya, sehingga mendatangkan apa? Kesesatan atas mereka. Bapak Ibu perlu garis bawahi betul. Kita hidup saat ini penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kebaikan. Ingat baik-baik, karena hidup kita ini masih dalam cengkeramannya Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu bisa bayangkan kalau cengkeraman Tuhan ini dilepaskan? Jangan heran kalau kita akan menjadi penyesat. Sungguh luar biasa. Hidup kita ini dikontrol oleh Tuhan. Hidup kita ini dipegang oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu boleh setia pagi hari ini. Percayalah, Bapak Ibu ditarik oleh Bapa. Ini penting. Bapak Ibu datang karena ada roh kebenaran yang merasakan rasa lapar dan haus, sehingga Bapak Ibu terus datang dengan setia. Apapun alasannya datang. Seperti kami juga, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau tidak benar-benar dari luar kota pelayanan, pulang sampai pagi. Bahkan saya pernah saksi, Bapak Ibu ingat, saya datang dari Banyuwangi sampai Jember jam 2:30. Akhirnya saya memutuskan tidur di mobil. Kenapa alasan saya tidur di mobil? Karena kalau saya tidur di mobil, mungkin ada yang datang doa pagi bisa membangunkan saya. Tapi kalau saya di dalam rumah, saya ketiduran, sulit Bapak Ibu membangunkan saya. Pakai handphone pun kadang-kala kalau sudah terlelap, nggak dengar, sulit bangun. Makanya saya punya prinsip, saya tidur di mobil sama istri. Sampai menunjukkan angka jam 4 baru ingat. Waduh bangun. Wah puji Tuhan, nggak sampai dibangunin jemaat dulu. Ya bangun duluan. Nah, kalau dibangunin jemaat duluan, malu juga saya. Tapi saya percaya jemaat Tuhan sungguh memaklumi keadaan saya. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, coba perhatikan baik-baik. Karena masih ada apa? Pengontrolan Allah. Makanya tadi firman Tuhan dikatakan apa? Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Maksudnya apa? Allah melepaskan pengontrolannya, sehingga mereka itu semakin sesat. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Mulai saat-saat ini, ayo jemaat Tuhan GBT Kristus Hidup, khususnya dalam penggembalaan kami, perlu dibekali oleh firman yang benar. Perlu sekali. Hanya firman Kristus yang memampukan kita tetap kuat. Dan endingnya kita selamat. Ini endingnya. Saya tidak mau gambling. Keselamatan itu jangan dibuat seperti kita main, judi. Atau menang, atau seperti undian. Kena ya syukur, tidak kena ya wis. Itu salah. Saya mau save. Caranya bagaimana? Ayo intim dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Makanya ada satu firman yang berkata, dekatlah kepadaku, maka aku mendekat kepadamu. Coba. Itu firman Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo kita harus punya kekokohan iman melalui dengan firman Tuhan. Coba kita lihat lagi surat Roma pasal pertama ayat 16 dan 17. Coba hambanya bisa bacakan kembali. Surat Roma pasal pertama ayat 16 dan 17. Ya. Pasal pertama ayat 16 dan 17. Ya, betul. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Iya, betul. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Coba Bapak Ibu. 17. Ayat 17. Ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Coba Bapak. Firman ini ternyata Bapak Ibu, firman Tuhan dikatakan apa ayat 16? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Coba. Berarti firman ini yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bahkan dikatakan ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Maka dari itu, jangan abaikan firman. Ya, benar Bapak Ibu? Sudah jelas. Karena kalau sampai hari ini kita masih saja mengabaikan semua kebenaran firman Tuhan, saya kok percaya, memasuki masa-masa yang sukar,
kita tidak akan bisa mempertahankan iman. Nggak akan bisa. Orang yang bisa mempertahankan iman itu adalah orang-orang yang safe rohani dengan Tuhan. Akurat, kuat punya hubungan, kuat dalam kesetiaan. Karena di dalam kesetiaan kita dibekali firman. Makanya penting pengajaran yang benar, Bapak Ibu kasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu ayolah, saat-saat ini percayalah, Bapak Ibu dan saya sedang dilatih oleh Tuhan, ya, supaya kita kuat. Dilatih apa? Dilatih kesetiaannya, dilatih berdoa, dilatih beribadah, dilatih berpuasa, dilatih untuk mendengar firman Tuhan. Gunanya untuk apa? Nanti begitu masa-masa sukar sudah terjadi, saya percaya kita dengan mudah untuk mempertahankan iman. Ya Bapak Ibu, makanya mulai hari ini ayo Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena saya sudah berkata, ingat berkali-kali saya katakan, kalau rohani kita lemah, duniawi kita atau kedagingan kita pasti kuat. Hati-hati. Tapi kalau rohani kita kuat, percayalah, kedagingan kita pasti lemah. Makanya perlu kerohanian ini harus kuat. Makanya mulai sekarang ayo berusaha untuk apa? Melemahkan keduniawian kita, mematikan kedagingan kita. Melalui dengan apa? Kesetiaan. Memang saya katakan, doa, kesetiaan itu bukan, sekali lagi Bapak Ibu, bukan aktivitas yang mudah untuk kita kerjakan. Gak mudah. Benar? Kalau tidak ada paksaan dari dalam diri kita, usaha yang kuat, perjuangan yang kuat, gak mungkin bisa. Percaya saya Bapak Ibu. Ya, setia, berdoa, itu sulit. Sulit, ya kalau cuma mau makan. Makanya seringkali doa itu dijadikan alat. Alat untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan dari tubuh sakit, menyelamatkan dari orang-orang jahat. Ya kan Bapak Ibu? Seolah-olah Tuhan itu bukan Allah, tapi Tuhan itu alam. Padahal yang benar itu adalah Tuhan Allah yang hidup. Dia bukan Allah, tapi karena dia orang yang lemah lembut, rendah hati, kebaikannya yang luar biasa, maka dari itu dia selalu setia kepada orang yang tidak setia. Tapi ini, yang tidak setia endingnya pasti tidak akan bisa bertahan. Karena firman Tuhan berkata apa? Setiap orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ini penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah sekarang coba kita lihat, ayo kita lihat dalam Injil Matius 26 ayat 41. Ini sebagai ayat-ayat kekuatan kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, Injil Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat yang ke 41. Ya. Demikian bunyinya. Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, betul. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang Tuhan mau adalah berjaga-jagalah dan berdoa. Ini luar biasa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bukan berdoa cuma saat kita perlu. Tidak, berdoa itu artinya kita menyembah Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Rohaninya dibangun. Makanya tema saya pagi hari ini siap sebelum terlambat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya pelajari ada dua hal yang saya ambil di dalam Injil Lukas. Coba kita lihat, kita mulai masuk sebentar saja Bapak Ibu ya. Injil Lukas pasal 4 ayat 25 sampai 27. Coba tolong dibacakan namanya. Ya, Bapak Susmani. Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-25 sampai 27. Ya, coba dibacakan. Injil Lukas pasal 4 ayat 25 sampai dengan 27. Ya, betul. Demikian bunyinya. Ya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar pada saya ulangi. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. 26. Ayat 26. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. 27. Ya.
Dan pada zaman Nabi Elia, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Coba Bapak perhatikan dari ayat ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya kembali lagi kalau dari ayat 25. Bapak Ibu perhatikan 25 ya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Banyak loh Bapak Ibu ya. Berarti bukan satu, bukan dua, tapi banyak ya. Banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Maksudnya itu 3,5 tahun. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. 3 tahun dan 6 bulan, itu berarti 3,5 tahun. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Jadi ada masa yang sulit, masa yang sukar, yaitu apa? Kelaparan. Kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. 26. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Maksudnya begini. Tetapi Elia bukan diutus kepada salah seorang dari janda. Tadi firman Tuhan janda kan banyak di Israel ya. Tapi perhatikan, Elia diutus bukan kepada salah satu seorang yang banyak janda itu. Bukan. Tapi diutus kepada seorang perempuan janda di Sarfat. Beda lagi. Makanya disebutkan di tanah Sidon. Ya, terus 27 dikatakan. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada siapa? Naaman, orang Syria itu. Nah, Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Ternyata ada 2 tokoh yang Yesus ceritakan. 2 tokoh ini siapa? Yang pertama, janda Sarfat. Yang kedua, Naaman. Lalu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kenapa Yesus ini kok lebih menceritakan kepada 2 tokoh ini? Kok kayaknya nggak nyambung Bapak Ibu ya? Karena apa? Karena banyak yang datang seperti janda-janda tadi kan dikatakan janda mereka banyak janda di Israel. Lalu yang kedua, banyak orang yang sakit kusta. Tapi kenapa kok cuma Naaman yang sembuh? Betul ya Bapak Ibu ya? Hanya seorang yang ditahirkan. Siapa itu? Naaman. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan kembali ayat 25 supaya Bapak Ibu semakin jelas. Ya, 25 berkata begini. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Nah, sekarang kita tahu Bapak Ibu bahwa nanti di masa-masa yang sukar ini pasti nanti banyak di sana itu namanya juga masa tribulasi. Ya Bapak Ibu, pasti di sana itu banyak masa penganiayaan, masa kelaparan. Sudah jelas toh, kelaparan firman Tuhan tadi sudah katakan di akhir ayat ini sudah ada masa kelaparan. Tapi saya percaya begini Bapak, cepat atau lambat masa itu akan datang yang namanya masa sukar. Pasti datang, percayalah Bapak Ibu kasih. Dan memang waktu itu dikatakan zaman Elia 3,5 tahun akan terjadi masa apa? Sukar, masa kekeringan terjadi, tidak ada hujan. Bapak Ibu bayangin aja, 1 tahun tidak ada hujan, kacau Indonesia, dunia pun kacau. Ini masa sukar, ini masa aniaya besar. Bahkan saya katakan tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Makanya yang paling penting itu begini Bapak Ibu, lebih baik kita bersiap sekarang daripada terlambat. Betul ya? Makanya tema saya Pak, siap daripada terlambat. Siap ini penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lebih baik siap sebelum terlambat. Saat ini aja Bapak Ibu, maaf saya harus ngomong, sudah banyak kejadian yang sulit kita bisa prediksi. Betul ya? Ada banyak gempa. Katanya saya nggak tahu, 2 hari yang lalu katanya Jember juga terasa ya. Sempat terasa, betul ya? Sempat terasa, tapi ya saya sempat nggak terasa juga. Mungkin karena saya di luar ya. Coba Bapak Ibu, Jember pun sempat terasa. Bahkan sekarang kena COVID saja terjadi. Ini mendunia. Ini bukan cuma di Indonesia, betul ya? Betul ya? Mendunia. Bukankah ini sebuah peringatan untuk kita berjaga-jaga? Peringatan. Persiapan sebelum kesukaran terjadi. Karena sekarang ini segala kemungkinan bisa terjadi. Betul? Segala kemungkinan, Bapak Ibu. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Waktu terjadi masa yang sukar, lihat apa yang terjadi. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari ayat tadi, Lukas 4, 25, 27, cuman 1 orang yang ditolong Tuhan. Aneh kan? Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari ayat tadi,
Siapa yang ditolong dalam masa yang sukar ini? 3,5 tahun yang ditolong siapa? Janda Sarfat. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini seandainya kan tidak apa-apa ya Bapak Ibu, karena ini pasti terjadi toh. Tapi tidak apa-apa, kita sekarang seandainya dulu berkata, seandainya masa yang sukar ini saat ini kita alami, tentu kita punya pemikiran begini, saya percaya pertolongan Tuhan itu pasti tetap tersedia. Betul ya Bapak Ibu? Pasti. Tapi pertanyaan saya, pertolongan Tuhan itu apakah datang kepada kita atau tidak? Betul? Kalau pertolongan Tuhan itu pasti terjadi, pasti. Saya percaya karena Dia baik. Tapi pertanyaan saya, pertolongan Tuhan itu apakah datang kepada kita atau tidak? Nah, kalau mau datang kepada kita, ayo kita belajar jadi seperti janda Sarfat. Kita pelajari janda Sarfat ini. Makanya di ayat 25 tadi mengatakan banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Lalu perhatikan 26-nya. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Maksudnya tadi saya sudah katakan, bukan seorang dari janda itu, ya, tetapi melainkan kepada siapa Bapak Ibu? Janda di Sarfat, di tanah Sidon. Bapak Ibu, perhatikan begini, janda Sarfat saja mendapatkan perlindungan. Berarti memang ada perbedaan dalam perlakuan yang Tuhan lakukan. Betul ya Bapak Ibu? Ada perbedaan. Bapak Ibu tahu perempuan janda Sarfat itu siapa? Kalau Bapak Ibu pelajari dari firman Tuhan, perempuan janda di Sarfat itu orang yang di luar orang Yahudi. Nah, ini yang saya mengatakan, hati-hati. Jangan sampai di masa yang sukar ini nanti justru orang-orang outsider yang di luar Tuhan yang alami mujizat. Aneh kan? Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu, kita coba pelajari kenapa kok janda yang di Sarfat yang ditolong Tuhan. Ada apa dengan dia? Kalau Bapak Ibu pelajari, yang pertama begini. Sebenarnya alasannya sederhana. Catat ini baik-baik. Alasannya cuma sederhana. Kenapa janda Sarfat yang ditolong Tuhan? Yang pertama, janda Sarfat ini punya ketaatan penuh yang dimulai dari sebuah hati yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, alasannya sederhana sekali dari perempuan janda Sarfat ini. Dan yang kedua Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari janda Sarfat ini kelebihannya apa Bapak Ibu? Ketaatan dari janda Sarfat ini Bapak Ibu bukan hanya cuman ketaatan penuh yang dimulai dari sebuah hati yang dalam, yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Yang kedua, ketaatan dari si janda Sarfat ini Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, dia memberikan bukan untuk Tuhan, tapi kepada siapa? Elia. Coba perhatikan baik-baik. Di masa yang sukar, Elia ngomong sama Ahab bahwa akan terjadi kekeringan. Betul ya Bapak Ibu ya? Terjadi kekeringan 3,5 tahun. Lalu Elia pergi dan ketemu dengan janda Sarfat. Nah, perhatikan baik-baik. Setelah ketemu, apa yang dikatakan Elia kepada janda Sarfat? Dia bilang begini, "Hei, tolong buatkan aku minum." Bapak Ibu percaya nggak? Kalau cuma buatkan minum, dalam hati dan pikiran janda Sarfat ini nggak masalah. Betul ya Bapak Ibu ya? Cuman air. Tapi ternyata Elia bukan cuma berhenti sampai di situ saja. Elia justru minta apa? "Hei, buatkan aku roti." Coba, ini yang bermasalah. Bikinkan saya makanan, ini yang bermasalah. Ini problem. Karena apa problemnya? Karena janda Sarfat ini tinggal punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Cuma ini yang dia punya. Bahkan si janda Sarfat ini Bapak Ibu menyadari bahwa yang dia punya cukup untuk 1 hari ini. Selanjutnya dia menunggu kematiannya. Betul ya Bapak Ibu ya? Firman Tuhan berkata demikian. Cuma untuk 1 hari ini saja. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, si janda Sarfat ini taat sepenuh hati. Dan yang luar biasanya lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan cuma taat dengan ketulusan hati, kemurnian hati, tapi apa? Kerelaan hatinya untuk apa? Berkorban. Ini loh Bapak Ibu, luar biasanya lagi. Jadi sekali lagi, ketaatan janda Sarfat ini bukan omdo,
Maaf Bapak Ibu, ada banyak anak Tuhan taat cuman omdo. Tapi janda Sarfat ini Bapak Ibu, ketaatan yang dipraktekkan. Nah, ini penting. Ketaatan yang dipraktekkan ini penting. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu, saya memberi pertanyaan begini. Bapak Ibu mau melihat mujizat? Bapak Ibu mau melihat pertolongan Tuhan? Ayo, milikilah ketaatan yang dimulai dari sebuah hati yang tulus, sebuah hati yang murni dan ikhlas, lalu langsung dipraktekkan, bukan omdo. Ini penting. Lalu yang kedua, memiliki hati yang rela untuk berkorban. Kemarin sudah disampaikan, saya nyambung dari khotbah istri saya. Yang dikorbankan tidak selalu uang. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu datang pagi hari ini masa uang. Gerejanya apakah selalu meminta uang? Tidak. Pagi hari ini Bapak Ibu datang, yang harus dikorbankan adalah apa? Satu, fisik kita, rasa capek kita, yang seharusnya kita nyaman tidur, bangun sekitar jam 6, jam 7, tapi kita rela berkorban. Untuk apa? Untuk membuktikan hati kita mengasihi dan cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini luar biasa. Sekarang kita hidup ini sebenarnya Bapak Ibu, maaf saya harus ngomong, hidup kita saat ini sudah mulai di tengah-tengah masa yang sukar. Betul? Sudah pasti. Tapi di tengah-tengah masa yang sukar ini justru kita selfish. Seringkali kita egosentris. Selalu berpusat kepada diri kita sendiri. Jarang ada orang yang mau berkorban di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa yang sukar. Tapi mereka lebih berfokus kepada diri kita sendiri. Ingat, tadi saya sudah katakan, sekali lagi saya ulang, bukan berkorban selalu uang, tidak. Kadang waktu kita ditunggu sama mereka, kehadiran kita ditunggu juga, nasihat kita, doa-doa kita juga ditunggu, tapi kita tidak mau. Sulit sekali untuk berkorban. Nah, ini yang harus menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, siapa yang gak mau melihat pertolongan Tuhan? Saya yakin dan percaya kita semua akan rindu pertolongan Tuhan terjadi kepada kita, rindu untuk melihat mujizat Tuhan terjadi kepada kita. Tapi ingat, kemarin di doa pagi saya melanjutkan khotbah dari istri saya, sungguh luar biasa. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hati. Murah hatinya karena mereka akan apa? Beroleh kemurahan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, konsep Allah itu adalah apa? Pertolongan Tuhan selalu dimulai dari bagaimana kemurahan hati kita kepada orang lain. Ini konsep. Ini dahsyat Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena kemarin kita sudah pelajari dalam Injil Matius dari istri saya. Coba kita lihat Injil Matius 5 ayat 7. Coba Bapak Ibu tolong dibacakan gambarnya. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Saya ulang singkat ya, lanjut. Berbahagialah orang yang murah hatinya, Iya. karena mereka akan beroleh kemurahan. Coba Bapak. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang berbeda dia katakan begini. Diberkatilah mereka yang berbelas kasihan, sebab mereka akan memperoleh belas kasihan juga. Coba Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, kembali lagi kepada topik firman Tuhan pagi hari ini. Kenapa Tuhan izinkan masa sukar terjadi? Mau orang di luar Tuhan maupun orang di dalam Tuhan, semuanya akan mengalami hal ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, ada filosofi Jerman, filosofi Jerman mengatakan begini. Siapa yang punya mata tapi belum pernah meneteskan air mata? Lalu dia bilang, siapa yang punya hati belum pernah sakit hati? Siapa yang bernafas belum pernah mengeluh? Ini bagus Pak. Setelah saya renungkan bagus, ternyata ada benarnya juga Bapak. Semua kita pasti akan masuk di era masa yang sukar. Pasti. Ada masa yang susah, yang hebat, dan kita pasti alami semuanya. Tapi persoalannya begini, apakah mujizat Tuhan itu terjadi pada kita? Ini loh yang perlu kita perhitungkan. Ini loh yang perlu kita perhatikan. Nah sekarang kita pelajari bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi kepada kita. Tadi yang pertama, belajarlah taat. Ketaatan yang dimulai dari sebuah hati yang tulus, murni ikhlas di hadapan Tuhan, lalu langsung mempraktekkannya. Bukan omdo, bukan menunda, tapi langsung mempraktekkannya. Karena memang dia melihat dari kedalaman hati kita. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang pertama, milikilah hati yang taat dan rela berkorban. Ini langkah pertama.
Dan ini juga menjadi manusia-manusia yang langka di saat masa-masa yang sukar ini terjadi. Karena tadi saya sudah katakan, memang Tuhan izinkan masa sukar terjadi supaya kita bisa berbagi. Lalu yang kedua, kenapa masa sukar ini terjadi? Baik kepada orang Kristen, kepada non-Kristen. Yang kedua, untuk membuktikan jati diri kita seperti apa. Dan membuktikan juga karakter kita seperti apa. Kita akan tahu mengenai diri kita sendiri melalui apa? Masa yang sukar ini terjadi. Kalau tidak ada masa yang sukar terjadi, sulit untuk mengetahui jati diri kita. Makanya Bapak Ibu, masa yang sukar ini Tuhan izinkan terjadi untuk memproses kita. Apakah dengan masa-masa yang sukar ini kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah dengan masa-masa yang sukar ini kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Karena memang hal ini pasti terjadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, pasti terjadi. Nah Bapak Ibu, percaya, kalau kita mengerti kebenaran ini, perhatikan ini baik-baik. Ketika masa sukar ini terjadi, kita sudah tidak ragu-ragu lagi untuk taat dan rela berkorban. Ya, karena kita sudah mengetahui kebenaran ini. Bahkan kita pun sanggup berdoa dan berkata, biarlah ini terjadi karena menggenapi rencana dan kehendak Tuhan. Tidak mengeluh. Aneh sekali saat ini. Kami kemarin berbicara dengan salah seorang yang saya pernah saksikan kemarin, yaitu Bapak Yusuf Manasi. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemarin kami memberi nasihat. Hati-hati Pak, hamba-hamba Tuhan sekarang, regenerasinya yang kita takutkan. Karena hamba-hamba Tuhan senior sekarang sudah dipanggil Tuhan semua. Iya kan? Coba, kemarin saya sudah katakan, dari GBT saja, senior seperti Papi, almarhum, Dr. Musa Rahmat, Papi sendiri, dalam pengembalaan di sini yang luar biasa. Kedua, Gerson Sutopo. Itu Bapak Ibu, senior sudah dipanggil Tuhan. Bapak Pendeta Solito sudah dipanggil Tuhan. Bapak Pendeta Prayugo sudah dipanggil Tuhan. Bapak Pendeta Ibrahim sudah dipanggil Tuhan. Sepuh-sepuh sudah dipanggil Tuhan. Padahal jujur, saya sangat membutuhkan orang yang sepuh-sepuh di hadapan Tuhan. Karena orang yang sepuh itu militan dalam Tuhan. Yang saya takutkan ini generasi-generasinya. Ini yang saya takutkan. Maka dari itu Bapak Ibu kasih Tuhan, ayo jadilah generasi yang sehat rohani kita. Bangun keintiman kita kepada Tuhan. Makanya saya tidak mau lelet. Saya tidak mau memanjakan kedagingan saya. Biarpun secara daging jujur aja Bapak Ibu. Kemarin libur, nyaman bagi saya secara daging. Tapi saya tidak mau. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Ternyata iman dari Bapak Gembala senior itu mengimpartasikan kepada anak-anak. Sehingga imannya tetap kokoh di dalam Tuhan. Coba Bapak Ibu. Nah sekarang kita pelajari dari pertolongan Tuhan kepada Naaman. Tadi kita sudah lihat pertolongan Tuhan kepada janda Sarfat, yaitu apa? Ketaatan penuh yang dimulai dari sedalam apa? Sebuah dalam hati kita yang murni, tulus, ikhlas dan rela berkorban. Lalu yang kedua Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Ya, firman Tuhan berkata apa? Dalam Injil Lukas tadi, pasal 4 ayat 27. Tolong Pak bacakan. Ya. Injil Lukas 4 ayat 27. Lukas pasal 4 ayat yang ke-27. Ya, firman Tuhan, maaf pagi hari ini tak panjang. Dan pada zaman Nabi Elisa, ya, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan. Ingat, ya, terus. Selain daripada Naaman orang Syria itu. Coba perhatikan, yang sakit kusta itu banyak. Pada zaman Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, yang disembuhkan. Selain siapa? Naaman, orang dari Syria. Nah Bapak Ibu, sekarang yang penting Bapak Ibu begini, kita nggak mau lihat dulu yang disembuhkan Naaman, kita mau lihat dulu bagaimana cara Tuhan menyembuhkan Naaman. Ini penting. Ternyata cara Tuhan menyembuhkan Naaman itu dengan cara apa? Naaman dipertemukan dengan Elisa melalui dengan pembantunya. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, apa yang dikatakan Elisa? Elisa cuma bilang begini, hei Naaman, sudah bawa saja masuk ke sungai Yordan, kamu akan sembuh. Pertanyaan saya, Naaman nurut enggak? Naaman ini orang besar, dia seorang panglima. Diperintahkan melalui orang kecil. Pertanyaan saya, sulit sekali biasanya. Betul ya Bapak Ibu?
orang besar diperintahkan orang kecil, oh itu sulit sekali. Makanya saya memberi pertanyaan pada pagi hari ini, Naaman nurut nggak? Nurut. Karena kalau sampai Naaman nggak nurut, pasti nggak sembuh. Tapi karena Naaman itu memandang ketaatan itu bukan sebuah jabatan. Ini nggak baik-baik. Sekali lagi saya ulang, ketaatan itu bukan sebuah jabatan, bukan. Tapi ketaatan itu sebuah pekerjaan yang mendatangkan kebaikan. Ini penting, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi, ketaatan itu bukan sebuah jabatan, tapi ketaatan itu sebuah pekerjaan yang mendatangkan kebaikan. Jadi Naaman lakukan ketaatan itu, makanya akhirnya Naaman sembuh. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi yang harus kita tahu Bapak Ibu, ternyata Naaman ini bukan penyakitnya, bukan penyakit kusta, bukan penyakit kulit. Kusta itu kan kulit, bukan. Tapi penyakitnya Naaman itu kusta di hati. Ini penting. Kenapa saya bisa tahu kalau Naaman itu bukan sakit kusta kulit? Karena gini, perhatikan baik-baik. Tadi firman Tuhan berkata Bapak Ibu, tadi saya sudah kasih tahu bahwa Elisa menyuruh Naaman supaya dibawa ke sungai Yordan. Betul ya? Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau ternyata banyak orang yang sakit kusta kulit, saya percaya dengan adanya sungai Yordan itu bukan cuma Naaman yang disembuhkan, pasti semua orang kusta dibawa ke sungai Yordan pasti sembuh, pasti, itu yakin, saya percaya Bapak Ibu. Karena memang firman Tuhan tadi berkata yang sakit kusta banyak, tapi yang disembuhkan cuma Naaman. Nah, persoalannya terbesar Bapak Ibu, Naaman tadi saya katakan bukan kusta kulit, tapi kusta hati. Apa kusta hati itu Bapak Ibu? Sombong. Ini penting Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Hari ini ada yang sakit Bapak Ibu. Sakit luar itu dari sakit dalam dulu awal. Ingat ini baik-baik. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sering dengar gini ya, kalau orang sakit di rumah sakit, pasti kita sering kali bilang ini, makanya jangan banyak mikir. Betul ya Bapak Ibu ya? Makanya jangan terlalu menyimpan sakit hati. Saya punya jemaat Bapak Ibu, jujur, dia terlalu banyak menyimpan sakit hati sehingga sampai meninggal sudah. Gak perlu saya sebutkan siapa. Terlalu sakit hati. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, pagi hari ini saya beritahu, sakit luar itu akibat dari sakit dalam dulu awal. Kusta hati itu Bapak Ibu, kalau disembuhkan melalui dari apa? Hati. Makanya ada pujian yang berfirman mengatakan apa? Hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Coba Bapak. Jadi pelajaran yang kedua dari Naaman ini adalah apa? Belajarlah rendah hati dan lemah lembut. Ini penting. Naaman ini rendah hati. Naaman ini lemah lembut. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya saya mau katakan begini. Rendah hati dan lemah lembut. Bukankah itu pengajaran Kristus? Pengajaran Kristus. Kristus ini guru besarnya murid-murid. Sampai dia berkata apa kepada murid-muridnya? Marilah datang kepadaku, karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Coba. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngajar. Tuhan tidak berfirman datanglah kepadaku karena aku penuh kuasa. Tidak. Tuhan tidak pernah bilang datanglah kepadaku karena mujizat aku berikan kepadamu. Tidak. Justru firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Bapak Ibu, percayalah begini, justru kuasa terbesar ada di kerendahan hati. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Sekali lagi, kuasa Tuhan terbesar itu ada di dalam apa? Kerendahan hati. Maka dari itu firman Tuhan bilang, belajarlah kepadaku karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Bapak Ibu, satu hal yang saya mau beritahu biar Bapak Ibu tahu, apa bedanya rendah hati dan lemah lembut. Ini penting Bapak Ibu. Rendah hati itu begini, rendah hati itu adalah kemampuan untuk dapat menerima teguran. Itu namanya rendah hati. Sekali lagi saya beritahu supaya Bapak Ibu tahu ya, rendah hati itu adalah kemampuan untuk siap ditegur. Itu rendah hati. Jadi sekali lagi, rendah hati itu apa Bapak Ibu? Kemampuan untuk dapat menerima teguran, menerima nasihat. Itu rendah hati. Lalu yang kedua, Naaman ini kan tadi rendah hati dan lemah lembut. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Lemah lembut itu apa? Lemah lembut itu kemampuan untuk dapat dibentuk.
Ini penting. Kalau tadi rendah hati itu kemampuan untuk dapat ditegur, ya Bapak Ibu ya. Nah, lemah lembut ini kemampuan untuk dapat diarahkan, dibentuk. Ini lemah lembut Bapak Ibu. Nah, jadi gini Bapak Ibu, aplikasinya begini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kita nggak cukup untuk bisa menerima nasihat saja kalau ternyata orang itu tidak mau dibentuk. Ngerti ya Bapak Ibu? Makanya langsung Tuhan pakai konsep dua. Datanglah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Maksudnya Tuhan itu apa? Kamu itu jadilah orang yang rendah hati, yang siap ditegur, tapi setelah itu jadilah orang yang lemah lembut, yang siap dibentuk. Sekarang saya mau tanya, buat apa kita mau ditegur tapi nggak berubah? Betul ya Bapak Ibu? Yang penting ditegur, endingnya kita berubah. Ini penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi lemah lembut itu apa Bapak Ibu? Kesediaan untuk dapat diarahkan. Kesediaan untuk dapat apa? Dibentuk. Karena dua-duanya ini harus berjalan bersama-sama Bapak Ibu. Banyak orang mau ditegur tapi nggak berubah hidup. Betul? Banyak orang yang mau ditegur tapi nggak berubah. Perlu apa? Tuhan nggak mau seperti itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi hati-hati loh. Jangan salah nuntun Bapak Ibu ya. Jangan salah juga kita mengarahkan. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini luar biasa firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Maka dari itu Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita. Yang pertama, jadilah seperti janda Sarah, orang yang taat dengan sepenuh hati. Hatinya tulus, murni dan ikhlas. Lalu apa dia? Mempraktekkan. Mempraktekkan lewat mana? Lewat pengorbanan. Ini janda Sarah. Lalu yang kedua, jadilah seperti Naaman. Naaman itu apa? Rendah hati, lemah lembut. Apa artinya rendah hati? Siap ditegur. Lemah lembut, siap untuk diarahkan. Siap untuk apa? Dibentuk. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita belajar dari dua tokoh Alkitab saja. Ya Bapak Ibu, sederhana sekali. Tapi jujur saya katakan, yang sederhana sulit untuk kita bisa lakukan. Ya, tapi pagi hari ini biarlah saya percaya melalui Allah Roh Kudus, dengan kecintaan, kesetiaan kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, dengan ketaatan kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, dengan takut Tuhan yang sungguh-sungguh, percayalah kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita ditegur, kita dinasihatin, tapi percayalah di dalam nasihat teguran Tuhan selalu Tuhan rindu membentuk kita. Bapak Ibu percaya, keluar dari tempat ini kita dijamah, diubahkan Tuhan. Pasti saya yakin dan percaya. Ayo jadilah seperti Naaman, rendah hati dan lemah lembut. Tuhan Yesus memberkati. Yuk tutup Alkitab kita masuk di dalam doa. Puji Tuhan. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang terus hadir setia. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, kami bangga, kami bersyukur punya jemaat juga yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Ya, ada rasa lapar dan haus akan kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya kita keluar dari tempat ini berkat-berkat Tuhan sudah tersedia bagi setiap kita, orang yang mengasihi Tuhan. Ya, mari kita masuk di dalam doa. Kita doakan buat firman Tuhan. Nanti setelah itu saya sendiri yang akan tutup di dalam doa. Sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta dengan hormat hambanya Bapak Susman untuk berdoa buat firman Tuhan. Nanti doa terakhir biar kami sendiri tutup di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami kasih, puji syukur dan terima kasih di pagi hari yang indah ini. Kebenaran firman-Mu sudah kami terima Bapa, sudah tertanam di dalam hati kami. Biarlah oleh kekuatan Roh-Mu, firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih telah Kau ingatkan Bapa. Terima kasih. Supaya kami betul-betul menjadi anak Tuhan yang bijaksana. Terima kasih. Dalam masa-masa yang lapang ini, benar-benar menggunakan waktu dan kesempatan ini untuk belajar setia dan mengasihi Tuhan. Supaya pada saatnya Bapa kami memerlukan Tuhan, Tuhan Engkau berkenan menolong kami, mengasihi kami, dan memberikan kami kelepasan dan kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan kami hati yang taat Bapa,
Amin. Benar. Karena ketaatan itulah yang terpenting bagi kami. Amin. Benar. Karena janji-janji-Mu Bapa akan tergenapi di dalam kehidupan kami, itu tergantung dengan ketaatan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau belajar terus dan belajar terus Bapak, untuk mentaati, belajar, menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berikan kami semua kekuatan. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba-Mu Bapak Pendeta Sepanya Rahmat, yang terus setia membimbing kami di jalan Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu bukan hanya menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini, tetapi juga menjadi berkat di luar sana Bapak. Karena di luar sana banyak Bapak jiwa-jiwa yang perlu uluran tangan kasih daripada Bapak lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Sepanya ini. Urapi dengan pengurapan-Mu sepenuhnya, dibantu oleh Ibu Pendeta dan anak-anak cucu menantu semua. Tuhan memakai, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Itu seluruh doa kami penuh kekurangan dan kelemahan. Kami aturkan kepada Bapa di surga hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus terus turun menaungi kita semua, menyertai, menuntun, memimpin dan memberkati kami semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.